Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget. Oke, gimana hari ini, sehat semua? Sehat. Ya, kalau masak ya masak ya. Iya. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, tadi Jobi kotanya sehat semua, sehat, alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita pimpin doa dulu nih. Lebih enak siapa yang bisa pimpin doa? Tadi pagi udah sholatnya sudah, apa ya, doa baca sudah, sholawat sudah. Nah, tapi sekarang tinggal pimpin doa basmalah aja, Kak Sati. Iya, Oke, siap, terima Bu. kasih. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang beliau absen dulu. Yang pertama Garneta. Oke, Sipa, Mayang Lestari. Oke, Putri Sabrina Febiola. Nafas Sheila. Clarissa. Oke, ada Selva, Fahri. Hadir. Sakti. Ya, oke, Reza. Hadir, Bu. Oke, ada Dimas Putra. Ada dua Dimas nih, soalnya Dimas Putra. Nayara. Oke, ada Fairuz. Hadir. Raden Keva. Ada Imam. Nah, ini Dimas Arya. Jadi sekarang sebelum mulai belajar, Bu Yofa tanya dulu. Sebelumnya minggu kemarin kita itu sudah belajar apa, Dimas? Nah, Listrik statis betul. ya, yang pertama kita kemarin yang gosok-gosok apa tuh? Besok Penggaris ya, dan rambut. Oke, good. Dimas, itu jangan bengong. Belum ditanya. Oke, langsung next. Apalagi Mayang? Sempurnakan Mayang. Listrik statis. Kenapa tuh listrik statis Mayang? Pengertiannya yaitu suatu fenomena listrik Ah. yang terjadi karena partikel muatan ditransfer dari satu benda ke benda lain. Ah. Nah, perpindahan partikel muatan ini terjadi karena dua benda yang saling bergeser. Oke, good. Berarti sekarang masuk pembelajaran yang hari ini. Dibuka dulu bukunya, mana coba disiapkan materinya. Bukunya hari ini beliau mau bahas tentang hukum kolom. Nah, kita mau pakai namanya metode problem based learning. Nah, teman-teman tahu nih kita ngapain aja sih di pembelajaran problem based learning ini, di hukum kolom ini. Oke, next. Tujuan pembelajarannya. Virus, baca virus. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, virus? dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL dan pendekatan STEAM. Iya. Diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta mampu menerapkan konsep hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Nah, padahal kita mau banyak diskusi nih. Kita hari ini akan banyak diskusi tentang materi hukum kolom. Di masa ini ada apa sih? Nah, next. Apa tuh gaya kolom? Put, baca put. Gaya kolom sebanding dengan Dibanding dengan perkalian kedua muatan dan dibanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. iya, sebanding. Gimana pernah jelasin kalau sebanding? Nanti kita lihat persamaannya yang berikutnya. Kalau namanya sebanding, berarti kalau muatannya besar, gayanya ikut besar. Tapi kalau sama jari-jari, kalau berbanding terbalik, berarti kebalikannya juga. Kalau jari-jarinya besar, berarti gayanya kecil. Good. Kita saksikan dulu video berikut. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Siapa yang bisa menceritakan tentang apa ini video yang Bu Yofa putar, nak? Eko? Bisa pakai plat coba? Berdasarkan video yang diputar tadi, Nah. berisi tentang proses terjadinya petir. Sudah lihat video tadi. Nah, sekarang silahkan didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Apa yang didiskusikan tadi, yang diangkat sama Keko tadi tentang petir. Oke, mengapa fenomena petir termasuk aplikasi dari listrik statis? Masih disambungin sama materi kita listrik statis tadi. Itu yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya. Sudah berbentuk kelompok semua ini? Sudah, Bu. Udah, di kelompok 1, 2, 3. Semangat, hebat,
Kuat. Semangat, hebat, kuat. Next. Kelompok 1 Sakti Reza. Kemudian Siva, Maya, Putri. Oke, kelompok 1. Siapa ketuanya? Sakti. Oke. Pintar kali ketua ya. Oke, kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Dimas. Terus Fahri. Siapa? Ya, Nabi Syara. Terus Larissa. Kelompoknya? Dimas. Kelompok 3. Siapa kak? Kelompok 3 kelompok siapa aja? Imam. Terus saya, Fairuz, Dimas, Arya, Eva, sama Garneta. Sudah masing-masing kelompok. Nah, Dimas nih, ngomong apa jadi? Minum di gelas sambil duduk di kursi. Cakep. Kalau belum jelas, mari kita diskusi. Oke. Berarti saatnya kalian berdiskusi. Bu Yoko udah share LKPD-nya, bisa dilihat LKPD-nya yang fenomena petir. Setiap kelompok sudah punya LKPD-nya masing-masing. Satu LKPD. Nah, sekarang lihat halaman berikutnya sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ada kak? Oke, ada. Kemudian ada apa di situ tujuan tadi sama? Tujuan itu sudah Bu Eva sampaikan, tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya ada dasar teori. Nah, ada hukum kolom. Tapi selain ini, teman-teman mengerjakan LKPD-nya boleh searching di Google atau dari buku paketnya atau dari modul yang sudah Bu Yova kirimkan ya. Jadi cari berbagai sumber. Oke, Bu Yova kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan 10 menit cukup? Cukup ya. Oke, maka silahkan dikerjakan kelompok 1, 2, dan 3. Boleh dari mana? Boleh, tadi kan udah banyak link-link yang tentang petir, coba dicari di situ. Maya, ada nggak fenomena petir gitu? Boleh ya. Listrik statis itu apa? Tadi udah dibahas juga kan? Itu apa? Ayo. Oke. Nah, boleh juga di Twitter nih, udah merangkum di rumah dari model yang Bu Eva kasih ya. Yes. Nah, ini namanya curi star dia. Udah dikasih duluan di rumah. Gitu. Boleh juga ya. Modulnya udah dikasih Bu Eva semalam. Dibaca nggak modulnya nak? Dibaca. Ya, boleh terus itu. Sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Saatnya pertanyaan kita yang pertama. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Kita beri kesempatan buat kelompok 1. Apa aja dan juga? Listrik statis itu listrik dengan muatan dalam keadaan diam adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Oke. Prinsip hukum kolom. Kelompok 2 siapa? Prinsip hukum kolom. Yes. Interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak. Yes. Sedangkan muatan yang berlain jenis akan tarik menarik. Yes. Contohnya yaitu muatan negatif bertemu dengan muatan negatif itu akan tolak menolak. Sedangkan muatan positif bertemu dengan muatan negatif akan saling tarik menarik. Oke, rumusnya berapa kalau hukum kolom? R sama dengan K I1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke, cukup. Mau nanggapi kelompok 1? Siapa? Putri? Boleh. Gimana Put? Namanya apa Put? Kita nyatakan bahwa besar gaya tarik menarik atau menolak antara dua benda di bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke, good. Proses terjadinya petir, nah tadi video itu pasti yang awan tuh jalan, tuh dia melepas tadi muatan-muatan. Nah, yuk kelompok 3 siapa? Keva, boleh Keva, silakan Keva. Jelaskan proses terjadinya petir. Yes. Pertama, awan bergerak secara teratur dan saling berinteraksi sehingga berkumpul pada satu sisi positif dan sisi lainnya negatif. Yes. Jika ada potensi kuat antar awan dan bumi besar, maka akan ada pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan pada saat proses pembuangan. Oke, kelompok 2 menanggapi apa? Boleh Fahri.
jawabannya sama kelompok 3. Tapi Yes. saya tambahin itu proses pembuangan muatan negatifnya dari awan ke bumi itu melalui media udara. Media udara. Nah, tadi kayak Pak Roman ada media udara yang melalui gitu ya. Oke. Tepuk tangan dong, keren banget. Oke, next. Jadi pena petir ini termasuk dalam aplikasi listrik statis atau hukum Coulomb. Siapa tadi Mina yang bisa menjelaskan? Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda Yes. atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perbedaan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Tegangan yang tinggi itu yang akan menyebabkan sambaran. Oke, terima kasih buat Fayus. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari pelajaran bisa menyimpulkan? Kelompok 1 bisa? Siapa? Kesimpulan hari ini. Yes, jadinya boleh. Listrik statis dan bagaimana cara terjadinya petir. Oke. Terakhir, namanya ini refleksi. Ya, apa tuh refleksi? Jadi apa sih? Berarti buat kalian semua, buat kita semua, apa nih Nak? Apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini Nak? Tahu bagaimana proses terjadinya petir. Good, Keva. Tahu bagaimana proses terjadinya petir. Kita jawab semua, kita sudah simpulkan, kita sudah dapat refleksinya juga. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Bu Yova share nanti setiap pembelajaran pasti ada evaluasi. Jadi sampai di mana kalian paham tentang soal-soal tadi, bebas kirimkan via Google Form. Tidak dikerjakan langsung boleh, tapi Bu Yova cek sampai malam hari ini. Mudah-mudahan sudah terkirim semua karena itu panjang. Jadi dikerjakan pribadi ya Nak, bukan kelompok. Nanti dicek Google Form-nya di grup sudah Bu Yova share. Jangan sampai tidak terlihat. Oke, itu kemudian untuk pembelajaran minggu depan atau next pertemuan kita akan belajar tentang prinsip kerjanya si mesin fotokopi. Nah, tadi belajar petir. Besok kita cari tahu nih, mesin fotokopi itu juga sama. Ini pakai dari aplikasinya listrik statis juga. Nah, pasti kita akan belajar tentang prinsip kerja mesin fotokopi. Mungkin cukup pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang Bu Yova sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat buat kalian juga. Oke? Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.